Pertama, yang gua sayangkan itu ini handphone masih mono speaker. Kayak ini gue korbanin nih ya, tapi yang lain di-upgrade gitu. Asli, kayak gitu loh liatnya. Kenapa malah dibikin mono gitu? Padahal ya kayak sesusah apa sih gitu buat handphone Soryo di kelasan harga segini gitu. Apa jadi harus ngorbanin banyak hal? Ya sebenarnya sih gue nggak tahu. Padahal balik lagi, kalau dibandingin ke harga yang sama di tahun lalu, yaitu Oppo A78 5G ini, handphone ini si Oppo Reno 11F ya jauh lebih bagus. Ya lu pasti bakalan komplain Oppo lagi ya genjutsu gitu ya. Tapi asli adanya seri F di Reno 11F itu menurut gua gerakan yang bagus. Sebagus gerakan joget Fantastic Raffi Ahmad ya, Fantastic Reno-nya Raffi Ahmad. Fantastic Reno. Dari kakaknya si Reno 11 ini, pangkas fitur rate pun juga masih aman dan cukup jelas. Ngekat kamera telefotonya, jadi hanya punya kamera utama sama ultrawide aja. Dari segi desainnya pun juga masih satu tipe dengan style yang colorful, kayak yang gue pegang ini adalah color coral purple ya, dengan bentuk kamera bump mengotak yang cukup stylish. Cuma chassisnya ini nggak melengkung aja, cuma flat side doang ya. Yang penanda ini adalah sebuah smartphone paling bawah di seri Reno 11 saat ini. Tapi kalau dari segi genggaman, handphone ini masih oke. Masih punya bobot yang ringan juga, jadi gua rasa dari segi desain Oppo Reno 11F ini ya masih tergolong oke, apalagi ini masuk ke semua tipe pengguna. Karena selain dari warna yang gue pegang ini ada dua pilihan warna lagi, yaitu palm green sama ocean blue. Sekaligus juga dari segi ketahanannya, Oppo Reno 11F ini juga memiliki IP rating 65 dan klaim portnya pun tombol-tombolnya ini ya udah kuat banget buat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk layarnya jauh lebih bagus daripada A75 5G kemarin ya. Ukurannya mirip-mirip lah, tapi sekarang udah full slim bezel dengan kamera cathode punch hole dan nggak water drop lagi. Segi speknya juga udah oke, Full HD Plus untuk resolusinya, 120Hz AMOLED dengan pencahayaan di 1100 nits ya. Bagus kan? Ya lagi-lagi tetap di bawah lah fitur layar mahalnya gitu. Dia bisa ngelihat konten 10 bit atau 10 bit color dengan HDR10 Plus punya. Ya cuma kameranya ini belum mendukung foto 10 bit ya. Tapi kalau lu share foto 10 bit misal dari flagship Oppo kayak gue share ini dari N3 gitu, dia bakalan bisa ngelihat dan ada tanda ini foto 10 bit. Dan sayang juga kalau lu share foto ke device ataupun ke sosmed yang nggak dukung 10 bit color ya pasti warnanya bakalan biasa aja sih. Terus kalau gue mention soal layar untuk dipakai sehari-hari ya buat kelas ini sih juga udah bagus. Paling speakernya aja sih, selain mono ya yang agak mengecewakan ya memang ya, dia malah kasih volume booster sampai 300%. Gak tahu sih ini buat apa. Cuma kalau jadi ya speaker musik itu pas lagi kerja ya mungkin bisa dimanfaatin sih. Ya kan ya puter playlist lagu di pojokan gitu, ada kerjaan nih sebentar gitu kayak mau beli apa mas gitu ya, bisa kan bisa aja gitu. Nah kalau soal performance nggak dibedain sama seri Pro-nya si Reno 11. Pakai Dimensity 750 chipset 6 nanometer setara dengan rebranded Tech 1080 dengan RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Well tentunya udah pakai UFS juga. Terus out of the box-nya juga udah gunain ColorOS 14 dan gua udah cobain sebelumnya. Emang OS-nya itu jauh lebih enak dibanding sebelumnya. Plus udah dioptimisasi dengan Trinity Engine di dalamnya. Jadi secara sistem lebih ringan sama experience gunainnya itu pun lebih smooth. Anyway, basisnya udah Android 14 juga. Ya Oppo perlahan makin sini makin oke lah buat OS sih memang. Apalagi juga ya mereka itu menjual klaim fluency use-nya gitu hingga 48 bulan. Yang nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kalau misalkan iya, ini buat jarang upgrade ya ini bakalan kepake banget. Dan sekarang bahas soal performance-nya. Yang sebenarnya tadi gue cuma bahas tipis-tipis saja karena ini Reno gitu, tapi kok begini gitu. Benchmark handphonenya ini secara Antutu V10 bisa dapat skor di 600.000. Untuk kelasan 7050 atau 1080 ini tergolong besar. Geekbench 6 skornya itu di 905 untuk singlenya dan multinya di 2300-an. 3D Mark IV Live dapat di 2200-an dan slingshotnya itu di 5000-an. Dan stabilitasnya pun juga mantap nih handphone. 99% di wildlife-nya dan stress test CPU-nya selama sejam itu anteng banget di 90-an% cuy. Ini HP secara performance udah bagus, stabil lah buat dipakai lama. Yang sebenarnya gua nggak expect bakalan sama kayak 7050 biasanya. Tapi nyatanya ini ya jauh lebih bagus juga. Sama kayak di pengetesan game ya. Kita ambil sedikit aja nih untuk testingnya ya. Untuk di Mobile Legends di settingan Ultra Super ini dapat rata-rata FPS di 80 dan penggunaan selama 20 menit cuma 8% doang dan suhunya tertinggi itu cuma di 40 derajat Celcius. Nah buat Mobile Legends gua kaget karena ternyata kebuka settingan super alias ya 90 FPS.
fps. Tapi buat ngerasain 90 fps kayaknya agak ribet dikit nih. Soalnya secara default atau bawaannya Oppo setting game Mobile Legends ini di 60 fps. Kalau mau lu ke settingannya, terus cek screen refresh-nya, nah ganti dulu dari auto ke high ya. Terus ke app specific refresh rate-nya diganti juga dari Mobile Legends ke 90 fps ya. Nah, baru deh kebuka settingan FPS ya. Ya saya agak sedikit effort sih, tapi sekali doang gitu. Nah, buat gamenya sendiri kita juga nggak tes lama-lama. Seperti biasa, kita pakai Hero One One buat sekalian tes layar. Nggak ada masalah untuk layarnya. Jujur, ini juga kaget ya. Ternyata oke gitu, bisa sikat sampai di 90 fps. Palingan ada turun sedikit pas lagi war ya. Tapi saran gua karena peka banget sama FPS turun ya, coba mainnya di smooth aja. Biar lebih asik. Ini oke loh. Karena Oppo Reno 10 Pro Plus kemarin yang seri tertingginya si Oppo di Reno 10 itu nggak kebuka settingannya. Nah, untuk game tes PUBG di game settingan Smooth Extreme itu rata-rata FPS bisa dapat di 50 dan penggunaan baterai selama 22 menit cuma makan 5% aja dan suhunya yang tertinggi itu cuma 39 derajat Celcius. Nah, buat PUBG gyronya aman, adem juga, terus kebuka settingan ekstrim. Tapi salah satu hal yang nggak asiknya itu di speakernya. Mono speaker itu kalau main game PUBG udah fix itu udah enak banget. Dan handphone ini juga sayang nggak ada jacknya. Ya mungkin lo sering-sering lihat map aja sih buat cek arah tembakan kalau lagi main PUBG. Nah, kalau untuk FPS-nya juga aman walaupun emang nggak bisa anteng di 60 fps, tapi bukan tipe yang drop parah gitu. Ini masih hitungannya normal-normal aja turun dropnya. Ya, 2 game tadi udah kita tes ya, dan simpulannya kita buat tes gamenya ini udah bagus. Maksud gue ini Oppo, lu jarang-jarang dia tuh kasih performance dan settingan game kayak begini. Gak tau kenapa tumbenan banget Oppo baik buat di sektor performance-nya, plus adem juga buat tipe game kayak gitu. Jadi ya nice one lah. Kalau kalian penasaran soal tes Genshin atau game lainnya, silahkan kalian cek aja video yang lain. Sekarang kita bahas soal baterai ya. Juga upgrade nih dari pengecasannya. Dari standarnya di 33 naik ke 67 watt ya. Yang pasti jauh lebih cepat juga sekarang, yang mana ini oke. Dan juga untuk utilitasnya pun aman. Dari koneksi udah 5G. Ada NFC, Bluetooth-nya 5.2, terus ada teknologi link boost juga untuk antenanya, jaringan itu jadi lebih baik lagi. Klaimnya sih ini buat di tempat yang ramai, bawah tanah, atau dalam lift sih ya, ini bakalan jauh lebih aman dari sinyalnya, gak bakal hilang-hilangan jaringannya. Tapi ya, who knows lah ya, siapa tahu kalian sial, bisa aja hilang-hilangin juga. Terus buat keamanan ada face unlock sama fingerprint in display juga, sensornya komplit, ada gyro pula. Sekarang untuk kameranya nih, jualan Oppo di handphone ini. Triple kamera dengan yang utamanya di 64 megapiksel OV64B dan ada 8 megapiksel ultrawide IMX355, lalu satu kamera gimmick. Untuk kamera depannya dia itu punya di 32 megapiksel IMX615. Secara teknologi tetap jadi portrait expert ya di handphone ini dan tidak dapat hypertone seperti kakaknya yang di flagship. Dan hasilnya untuk mode standar di kamera utama ini bagus ya. Gue suka secara overall objek foto itu bagus. Udah tinggal posting sosmed aja gitu karena dynamic range-nya pun juga rapi. Segi langitnya kelihatan jelas, shadownya masih kelihatan detailnya. Tapi yang agak gue sayangkan itu tuning sharpeningnya agak terlalu keras. Jadi kayak objek daun tuh sama rumput tuh kelihatan banget kurang naturalnya. Tapi secara overall ini udah masuk kategori yang bagus. Kalau untuk mode auto HDR juga mode yang meningkatkan kontras foto yang masih di ranah oke punya. Warnanya tetap natural tapi ditonasi warna yang udah cukup vivid. Sama ini cocok buat yang suka tinggal upload dan posting gitu. Nah, untuk mode ultrawide-nya ya menurut gue ya ini bagus, cuma kayaknya gue rasa karakter warna itu sedikit shifting gitu. Kayak dari segi white balance-nya sih jadi lebih cool biru gitu. Soalnya dari beberapa foto yang kita ambil tuh suasananya terasa berbeda diubah ketika ke mode ultrawide-nya. Cuma kalau balik soal detail objeknya ini bagus, tetap kerasa sharpeningnya dikit juga, dan untuk dynamic range-nya pun memang jelas sedikit menurun daripada yang standarnya. Sedangkan satu lagi nih untuk mode pengezooman untuk di handphone ini yaitu bisa di 10 kali. Dan alasan gua mau angkat di bagian ini karena di pengezooman maksimalnya yaitu 10 kali tanpa menggunakan kamera tel khusus ya, dia masih bisa preserve detail yang cukup baik. Masih sedikit terbaca tulisan udon dan tempuranya, dimana kalau di kelas handphone ini ada beberapa yang nggak bisa ambil detail zoom maksimalnya. Ya bagus lah ini. Sekarang kamera malamnya, ini gue penasaran sih sama si Oppo ya. Baru kali ini gue nemuin di area low light atau kondisi malam ya, mode night mode itu malah kalah sama mode standarnya. Asli, kita lihat dulu deh biar lebih jelas ya. Ini di mode malamnya,
Mungkin di area highlight lu bisa dapat lebih rapi dari segi dynamic range-nya, highlight clipping jadi normal lagi, warnanya lebih pas. Tapi untuk area yang bener-bener nggak kesorot cahaya, mohon maaf nih, ini belum bisa kepake fotonya. Bahkan agak sulit untuk gunain handphone ini di mode malam karena gampang banget goyang ketika kita foto hanya dengan ya genggaman tangan doang. Ini gua nggak tahu nih, ini Gary fotonya yang lagi kedinginan atau gimana sampai getar tangannya, atau emang handphonenya gimana? Ini gua kurang tahu. Cuma balik lagi deh, mungkin Oppo perlu ada pembaruan software khususnya untuk di mode ini. Soalnya kalau kita cuma pakai mode standarnya, detail objek di area gelap itu masih jauh lebih kelihatan. Walaupun emang kurang jelas ya, maka dari itu nih handphone ini harusnya ada si mode malam yang lebih baik gitu. Fotonya ya lebih enak ya buat pixel clipping. Cuma ya kalau kita main ke area terang ya pasti jauh lebih asik di mode night mode-nya, karena ya kayak highlight bisa lebih bagus lagi. Beda nih kalau soal ultrawide-nya. Memang udah bekerja sesuai job desk-nya lah. Mode standarnya udah pasti hancur, kayak handphone lain pun juga hancur begitu. Ya wajar banget lah di 8 megapiksel ultrawide doang gitu. Dan ini bisa sedikit dongkrak lagi detailnya sama night mode-nya. Ya harusnya seperti inilah. Jadi emang ada yang salah nih sama optimisasi di bagian kameranya. Coba nih Oppo kalau bisa dicek lagi nih untuk mode malamnya ya. Ya apa gue salah atau emang dari software yang kurang optimal. Sekarang kita bahas dari segi videonya. Yang pertama, dia itu bisa rekam resolusi 4K ya. Cuma stabilisasinya hanya memanfaatkan IIS aja. Ya tidak ada OIS di kameranya. Untuk hasil video di pencahayaan cukup, karakternya udah bagus, warnanya cukup jelas, detailnya aman, dan stabilisasi juga sudah nyala. Cuma hasilnya tetap ada sedikit jitter ya. Kalau 4K akan kerasa jitternya seperti smartphone lain yang kayak tanpa OIS, tapi secara kualitas ini udah bagus. Dan warna detailnya pun juga, serta ultrawide-nya juga udah di ranah yang oke punya. Kalau buat video malam udah paling aman pakai kamera utamanya aja, walaupun segi-segi detail pasti akan sulit diangkat karena memang gelap. Karena untuk ultrawide sendiri pun udah tidak terpakai untuk videonya ya. Ya ini ada 4K 30 fps ya. Buat mikrofonnya sih biasa aja ini. Cuman ya ini oke-nya adalah dia bisa rekam 4K 30 fps sih. Keren banget sih untuk HP yang 4 jutaan ini, lumayan jarang sih ya. Terus ini agak getar karena di 4K. Buat yang stabilizernya itu ada di Full HD 30 fps, jadinya kayak begini. Nah ini Full HD 30 fps ya, ada stabilizer jadi lebih stabil. Yang gue suka tuh di sini adalah awannya masih kelihatan putih. Kita coba backlight nih bentar nih, mumpung matahari masih ada. Ya matahari ngumpet. Nah ini backlight. Ya bisa ini sih, highlight muka sih, itu yang terpenting. Jadi gitu kalau lu mau yang bagus, misalnya kayak lu kebutuhan buat cropping mungkin 4K tapi pakai gimbal. Tapi kalau misalnya langsung mau jadi langsung pakai stabilizer tapi di Full HD 30 fps aja. Ya itu aja sih. Mending balik aja ke studio. Let's go. Jadi untuk Oppo Reno 11F ini ya, yang gue lihat saat review, pertama handphone ini punya performance di kelasnya yang lumayan bagus. Dimensity 7050 atau 1080 yang pernah kita coba itu rata-rata di sekitaran 550-an ribu, yang ini bisa nyentuh di 600 ribu untuk skornya. Perkiraan gue ini bukan performance-nya karena yang lebih kencang lagi ya. Ini mungkin lebih dari OS-nya gitu. Mungkin ya, karena kan nggak mungkin juga kalau handphonenya dikasih 7050-an di overclock gitu, kayak unik banget. Terus buat fotografi, mungkin ini salah satu yang terbaik buat lo foto-foto pakai HP. Dengan setan di kondisi cahaya yang terang ya. Minusnya cuma di bagian sharpeningnya aja. Cuma gua yakin segelintir orang awam melihatnya ini bagus karena gambarnya itu jadi lebih tajam banget gitu. Lebih tajam lah gitu maksud gue. Dan untuk selfie-nya ya, karena ini portrait expert, gue rasa dari generasi sebelumnya Oppo juga udah mantep banget lah dengan bagian yang satu ini. Jadi apakah handphone ini worth buat dibeli? Ya gimana ya, pasti kalau kalian lihat dari sekedar performance-nya, handphone ini di range yang cukup tinggi memang. Tapi menurut gua handphone Oppo itu bisa nawarin quality of life yang udah baik. Maksudnya itu untuk dipakai sehari-hari, HP ini udah cukup optimal. Segi fitur komplit buat aktivitas juga. Cuma minus telefotonya doang dari segi Pro-nya itu yang nggak ada. Sisanya kalau lihat dari harga yang sama di tahun lalu, yaitu A78, ini jauh lebih baik. Baik banget malah. Kurangnya HP Oppo ini cuma di bagian speakernya doang yang masih mono ya. Gue bingung sesulit apa gitu bikin speaker stereo di harga yang udah pas setengah jutaan. Dan gitu
ada volume booster lagi, kayak kurang gitu. Mending kasih 2 speaker dibanding ngeboost volume. Tapi ya balik lagi, gue ingetin nih, ini handphone Oppo, bukan kasta level mending. Gue udah capek juga lah bilangin Genjutsu apalah gitu, pusing banget. Kayak kalian nih warga pada nggak bisa gitu nerima kenyataan kalau Oppo udah di kelas mana gitu. Asli, cobain aja deh. Mereka ini brand mau nyusul Samsung soalnya. Jadi pas setengah juta ya worth banget sih menurut gue. Ya worth aja sih. Apalagi kalau dia sampai kalau lo beli dan lo bisa dapat PCX 160 kan, worth it banget gitu ya. Ya lumayan promo gitu. Oke, mungkin itu aja dulu bahasan gue dari Oppo Reno 11F. Ya, tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh rekomendasi handphone di harga 1 juta, atau lu mau rekomendasiin ke teman-teman deket lu dan lu bingung kasih handphone apa gitu ya, kasih aja ini. Dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua yang ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.